Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ramancyber.com. ramancyber.net. Oke, kesempatan kali ini di sini kita menghubungkan antara Chromebook dengan PC Windows. Kita bisa menghubungkan dengan SMB. Sebelumnya kita pernah bahas, tapi di sini bahasan yang lebih ringkas. Jadi di sini kita bisa menambahkan SMB. Jadi kita berbagi melalui sharing network yang ada di sini. Berbagi file dari Chromebook ke Windows maupun dari Windows ke Chromebook dalam satu jaringan. Ya, satu jaringan ini dalam satu LAN ya teman-teman, LAN yang sama, entah itu terhubung dengan internet maupun enggak. Ini yang sudah saya buat, ada SLCO, terus ada Chromebook TP. Nah, ini kenapa muter-muter? Karena kita tidak berada di dalam satu jaringan yang telah kita buat sebelumnya, seperti itu. Jadi ini tidak bisa teman-teman. Cuman ketika kita sudah terhubung dan berada di settingan yang sama, karena di sini kita nyeting sesuai dengan IP4-nya teman-teman. Langsung aja di sini kita coba untuk ke komputer ini gitu ya, karena ini memang di satu jaringan. Oke, langsung kalian menuju ke Windows-nya. Oke, seperti ini kita hanya butuh IP address, tinggal ini kita klik kanan pada bagian ikon ini, tinggal network share ya. Terus di sini pada bagian ini kita bisa langsung menuju ke klik aja di sini Ethernet. Nah, ini dia teman-teman yang kita butuhkan. Oke, kita salin di sini, kita salin ya. Lalu kita sekarang beralih ke Chromebook Bro. Nah, seperti ini. Pastikan kita menulis IPv4 addressnya ya teman-teman ya. Di bagian sini service, selanjutnya SMB file share. Nah, terus di sini kita ketikkan pada keyboard garis miring ke kiri kayak gini 2 kali, lalu kita ketikkan alamat IP-nya 192.168.8.134. Nah, sebenarnya ini enak banget ketika kalian itu memakai modem portable ya teman-teman, yang memang khusus untuk ini gitu ya. Jadi nanti IP-nya itu nggak berubah-ubah. Kalau misalnya kalian berada di jaringan yang dari admin jaringannya itu dia mau membuat IP-nya itu berubah-ubah, ya itu agak susah juga sih, karena ini dinamis ya, seperti itu. Jadi usahakan ini IP-nya itu fix agar kita itu bisa langsung connect gitu ya. Jadi langsung kita bisa transfer data. Lalu di sini pada bagian Windows-nya kita menuju ke bagian Windows. Pada bagian Windows di sini kalian bisa run ya. Lalu di sini untuk mengecek folder yang di share ya teman-teman ya, garis miring 2. Oke. Nah, jadi kita untuk mengecek ini pada bagian ini teman-teman, karena ini yang kita butuhkan di sini. Jadi ini langsung spesifik ke folder mana gitu ya. Jadi kita sudah mempersiapkan yang digunakan untuk transfer gitu teman-teman. Nah, makanya di sini kenapa kok ini udah tak atur Chromebook TP, tetapi di sini nggak kedeteksi karena IP-nya berubah seperti itu. Nah, lalu Chromebook TP sesuai ya untuk huruf besar kecilnya. Oke, misalnya seperti ini. Langsung kita add. Oke, di sini sembarang aja ya. Kita add. Oke, nice. Ini untuk yang V2 ya, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, ini udah langsung ya, teman-teman. Ini udah langsung, Bro. Ya, kita bisa langsung transfer di sini. Oh ya, sebelumnya di sini kita beralih dulu ke sini. Jadi untuk folder yang ada di sini itu udah, nah ini ya, teman-teman. Ini tuh udah diatur pada bagian ini. Nah, jadi untuk yang Chromebook TP ini itu udah diatur ya pada bagian sharingnya ini teman-teman. Jadi ini udah diatur seperti ini. Nah, ini karena ini untuk read-nya itu belum kita atur. Ketika kalian itu transfer dari Chromebook di sini ke situ, maka tidak bisa. Kita coba aja kita copy lalu kita pastekan di sini. Nah, dia akan violet teman-teman. Jadi kalian perlu untuk melakukan pengaturan yang ada di situ. Jadi di folder itu kita kasih everyone read and write share. Oke, done. Nah, setelah itu di sini kalian bisa untuk copy paste. Misalnya di sini kita langsung copy yang contoh, kita copy paste di sini. Nah, oh masih gagal. Masih gagal kenapa? Karena di sini ada yang masih belum ya, teman-teman ya. Kita coba di bagian file sharing. Di sini advanced sharing ya, teman-teman. Di bagian sini biasanya ada permission. Nah, di sini ya teman-teman ya.
Ini everyone, kita allow control yang ada di sini, kita centang semuanya. Oke. Apply, oke, close. Nah, sudah. Sekarang kita akan coba untuk copy ya, paste. Contoh kita langsung copy paste di sini. Sudah teman-teman di sini. Jadi ini bisa langsung kita copy ke sini dan kalian sudah bisa melihat di foldernya. Oke, dan kalian di sini bisa langsung untuk melihat foldernya yang ada di sini. Nah, ini dia teman-teman. Nah ini dia, jadi udah langsung ke transfer. Nah itu untuk masalah transfer ya teman-teman. Jadi transfer, kita bisa transfer dari Chromebook ke sini. Nah cuman di sini untuk share yang dari Chromebook ini yang nggak bisa. Jadi kita gunakan porosnya yang ada di Windows-nya ya, pakai NFS itu tadi ya, network file share yang ada di Windows seperti itu. Sehingga kita bisa menjadi lebih cepat nih, efisien. Kalau misalnya kita mau copy paste gitu ya dari Chromebook ke situ, kalau ke komputer Windows dalam satu jaringan gitu ya teman-teman. Kelebihan dan kekurangan network sharing. Di sini ketika aku coba untuk transfer file dengan ukuran besar itu memang bisa, tapi lama banget ya teman-teman. Apalagi ketika kita pakai modem. Ya pakai modem itu biasanya kan modem itu kecepatannya juga terbatas, dan ketika aku coba untuk transfer file ukuran yang cukup besar misalnya 5 GB atau 8 GB itu akan berasa banget lamanya gitu ya teman-teman, dan kadang gagal. Nah, tetapi lebih banyak bisanya. Hanya aja di sini ketika kita transfer file yang ukuran-ukuran yang ya wajar lah, ukuran-ukuran yang normal gitu ya hitungannya ya gitu ya. Jadi sekitar 100 MB, 200 MB ya, tidak sampai 1 GB kayak gitu. Ini sangat efektif teman-teman. Sangat efektif ya. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk kolaborasi antara Windows dengan Chromebook. Oke, jadi seperti itu kira-kira untuk pembahasan kali ini. Ya intinya adalah itu tadi, kita hanya butuh IP address-nya. Nah kalau IP address-nya berubah maka ini juga tidak bisa diakses lagi gitu ya teman-teman. Lalu apakah ini bisa kita ganti? Nggak bisa, kita buat lagi baru. Jadi kita harus menggunakan IP yang sama ketika kita setting seperti itu, dan folder yang sama ketika kita buat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya foldernya dihapus ya otomatis tidak bisa gitu ya. Gitu. Itu adalah konsep dari NFS yang ada di sini ya, network sharing yang ada di Chromebook ini service. Kalau di Linux itu SMB ya, Samba ya. Nah, ini SMB share file sharing. Oke, berguna banget sih. Berguna untuk bisa transfer file ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.